Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami bertiga guru PPKN dari SMP Negeri 13 Kota Tangerang. Hai. Hai. Nama saya Ibu Nia. Silakan Nama saya teman-temanku. Nurtika Sari. Nama saya Ibu Suyati. Ya, baiklah. Di sini kita akan membahas tentang apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Ini masuk materi bab 2 untuk kelas 9 ya. Iya. Iya. Baiklah, di sini kita akan membacakan dulu yuk. Yuk. Kita Mengenai, bacakan ya. teks Undang-Undang Dasar 45-nya ya. Iya. Ya, siap. Siap. Pembukaan Undang-Undang Bu Yati dulu Dasar deh. 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa dengan menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat makna-maknanya ya, di antara keempat alinea ini ya. Untuk alinea pertama itu ada makna yang tersirat ya, Bu Yatmi. Untuk makna alinea pertama, pernyataan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maksudnya, kemerdekaan itu milik semua bangsa. Jadi milik semua bangsa di dunia, bukan hanya Indonesia. Bukan cuma Indonesia ya? Iya. Jadi bangsa untuk seluruh dunia. Ya, jadi seperti itu. Emang ada gitu negara yang mau dijajah? Enggak, Tidak ya. ada. Nggak mau, ada, ya. pengennya semua Semua merdeka. mau merdeka. Iya. Termasuk negara Indonesia. Indonesia. Negara kita merdeka tahun berapa sih? Tahun 45. Tahun 45 ya. Oke deh. Kita lanjut alinea kedua mungkin. Untuk alinea Maknanya kedua berarti di sini mengenai Cita-cita cita-cita bangsa tadi ya. Indonesia ya, bahwa penggalannya di dalam itu yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Berarti di sini yang merdeka apa ya Bu Tika? Yang merdeka itu apa Bebas, ya? Bebas ya. Bebas dari Bebas dari apa? penjajah, dari belenggu penjajah Oh, ya. dari belenggu penjajah Iya, ya. Bukan betul. bebas sembarang bebas gitu Iya, secara anarkis bukan. enggak kan ya? Bukan bebas yang semata-mata bebas segala-galanya. Oh iya, Dalam betul. arti di sini kita bebas dari penjajahan ya. Oh iya. Yang bebas, yang merdeka, bersatu Bu Yatmi. Bersatu, kalau bersatu negara Indonesia itu mengendaki persatuan. Nah, Apalagi negara kita itu termasuk negara yang majemuk ya, iya. yang Iya. beragam. Beragam, berbeda-beda Betul. suku ya. Iya. Kemudian budayanya juga berbeda. Iya, sangat provinsinya aja sampai banyak ya, berapa provinsi negara kita ini? Beragam. 34. Ada 34 provinsi Iya, dengan 34 begitu provinsi. banyak Dengan ragam budaya ya. keberadaan
bentuk negara kita, kepulauan, pulau-pulau besar dan kecil, itu bayangkan kalau kita sampai artinya tidak bersatu. Ini harus ada punya rasa kesatuannya. Ya, makanya bahwa yang untuk menyatukan ya negara kita ini mempersatukan bangsa dengan bahasa. Ya, bahasa pemersatu ya, bahasa pemersatu ya, negara kita itu adalah bangsa Indonesia. Ya, sesuai dengan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena setiap daerah itu mempunyai bahasa ibu masing-masing ya. Betul ya, Kalau budaya. seandainya yang satu pakai bahasa Jawa, yang satu pakai bahasa Sunda, tidak akan nyambung. Tidak akan nyambung. Menyambungkannya dengan bahasa Indonesia. Iya, paham ya. Betul seperti itu. Baiklah, setelah bersatu apa ya? Berdaulat. Oh iya. Berdaulat itu berarti negara Indonesia memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Karena negara Indonesia ini sudah menjadi negara yang berdaulat. Artinya, berdaulat ini dimiliki oleh sebuah bangsa apabila bangsa tersebut sudah merdeka. Ya, ada kedaulatan keluar, ada kedaulatan ke dalam. Ya, kalau kita jabarkan itu panjang ya, pastinya akan panjang sekali. Betul. Yang terakhir setelah berdaulat adalah makmur ya. Iya, berdaulat adil. Di sini adil ya. Baik, adil dulu. Iya. Itu bagaimana tentang kalau keadilan, berarti kita negara kita atau bangsa kita itu harus selalu mendapatkan perlakuan keadilan. Jadi punya ini ya, harus diperlakukan yang sama ya. Iya. Jadi tidak membeda-bedakan dari kasta ekonomi mungkin ya. Harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Betul ya. Jadi jangan meminta haknya aja ya, sedangkan kewajibannya malah dilalaikan. Iya, betul. Kemudian makmur. Ya, makmur artinya berarti negara kita juga kan tetap ya harus jangan hanya ke satu pihak ya, ke sebelah sisi. Berarti harus memberikan kemakmuran untuk rakyatnya, kesejahteraan. Contohnya seperti apa ya? Seperti itu tuh kemakmuran rakyat Indonesia itu salah satunya apa? Untuk mengisinya itu bagaimana ya? Misalnya mungkin dalam suatu pekerjaan ya, kita jadi jangan membedakan, kita harus memberikan pengumuman kepada seluruh rakyat. Arti makmur itu sendiri apa tuh kira-kira? Memberikan bantuan misalnya, kepada masyarakat. Oh iya, seperti sekarang nih kan lagi sosial. Ini ya. Lagi pandemi COVID-19. Gimana tuh caranya tuh, Bu Tika? Kan pemerintah kita ya sekarang bergotong royong untuk saling berbagi ya, baik memberikan bantuan sosial di tingkat-tingkat RT, RW sampai ke pemerintahan pusat ya, memberikan bantuan, dan kita pun saling berbagi juga kepada semua orang-orang yang terdampak pandemi ini ya. Ini suatu momen yang pas untuk kita saling berbagi, dan insya Allah bisa manfaat buat mereka, jadi mereka tidak kesulitan juga. Dengan kondisi seperti ini jadi ketahuan ya. Jadi siapa yang sifat-sifat manusia itu jadi ketahuan ya. Jadi siapa yang mau membantu secara ikhlas, atau mungkin ada yang cuek atau bagaimana, tapi sepatutnya kan kita harus selalu empati terhadap sesama manusia. Merasakan ya. Iya, belum tentu loh orang lain terus yang mungkin ya, mudah-mudahan sih kita tidak gitu ya kena musibah. Kalau misalnya iya, insya Allah jangan. Kalau terkenanya ke kita kan kita juga pasti memerlukan bantuan orang lain, karena kita adalah sebagai makhluk sosial ya, saling berinteraksi, betul. Oh ya, tadi alinea keberapa ya tadi? Dua ya. Sekarang alinea ketiga ya. Alinea ketiga. Kalau untuk makna alinea ketiga, pernyataan kemerdekaan. Maksudnya bangsa Indonesia itu bisa merdeka berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.
Tanpa ridho izin Allah, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Betul ya. Jadi harus tetap bersyukur ya. Ya, jadi ada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, bahwa itu dengan usaha kita, justru terlepas itu yang dari usaha utama, kita, ya. itu pun dari anugerah Allah Subhanahu wa taala kemerdekaan ini. Kan saya ingat lah waktu itu Jepang kan ingin memberikan hadiah ya. Iya. Iya, tapi bohong kan? Iya, jadi makanya dia hanya ibarat kata PHP kalau kata anak-anak sekarang ya, seperti Tapi itu. tetap kan itu usaha sendiri, karena Bu Tika. bangsa Indonesia pinter, Iya. pemuda-pemudanya itu udah smart loh waktu itu ya. Jadi karena ada peristiwa bom Iya. Hiroshima dan Nagasaki. Nagasaki, Jadi, makanya Jepang terjadi kekosongan kekuasaan Iya, atau betul. disebut juga vacuum of power. Nah, di Kekosongan situ kekuasaan. pemuda-pemuda Indonesia tuh smart ya, pinter ya. Dengan ada vacuum of power itu, mereka akhirnya membentuk ya, artinya memaksakan suatu kebaikan yang akhirnya memproklamirkan ya kemerdekaan Dengan usaha jerih payah sampai Iya. pernah terjadi ada peristiwa Rengas Dengklok, Dengklok, gitu ya, seperti itu, Iya, penculikan ya. Saya ingat kalau itu merinding sekali loh, Iya, benar. benar. Ini skenario yang paling benar-benar skenario Allah yang sudah tertulis ya. Iya. Kita Indonesia mau diberikan hadiah ya, Iya, hadiah betul. kemerdekaan. Ternyata alhamdulillah Dibohongi, ya. awalnya. Dibohongi tapi hikmahnya Tapi kita bisa alhamdulillah. usaha sendiri, Ternyata bisa betul. usaha sendiri dan kemerdekaan itu atas usaha kita Berarti sendiri. tidak Bukan usaha. pemberian. Iya, Betul. tidak cuma-cuma, bukan pemberian, hadiah, bukan hadiah. Iya, betul ya. Tapi dengan Alhamdulillah ya. usaha ya. Kalau Berkat begitu jerih kan payah. lebih lebih puas kayaknya ya kalau seperti dari itu. jerih payah Iya, ya, jerih betul. payah bangsa Indonesia, para pejuang-pejuang waktu itu Iya. benar-benar jadi ini merupakan bukan hadiah ya, bukan pemberian. Jadi bayangkan kalau ini sebuah hadiah ya, kita ke Jepang akan Iya. Akan terus-terusan berhutang budi terus ya. Alhamdulillah, berarti kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dicantumkan dalam alinea Tiga, itu Dan, makna yang terpenting ya. Makna semuanya penting sih ya. Iya. Jadi terus di sini untuk makna yang alinea keempat. Ya. Untuk alinea keempat itu maknanya tentang tujuan negara. Iya. Tujuan negaranya itu ada 4. Yang pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat ikut Melaksanakan ketertiban dunia. Ya, itu adalah tujuan bangsa Indonesia. Jangan Beda ya, tertukar. jangan salah ya. Jangan Tadi kan di tertujuan alinea sama kedua, cita-cita. di alinea kedua ada Iya. cita-cita ya. Iya. Di alinea kedua ada Alinea cita-cita. di betul. makna alinea kedua itu ada cita-cita. Iya. Jadi yang keempat ini tujuan. Ya, Jangan tertukar ya. cita-cita itu yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi jangan tertukar kita, betul. Selain tujuan ada apa lagi? Ketentuan diadakannya Oh, Undang-Undang iya. Dasar. Ya. Jadi terbentuknya Undang-Undang Dasar, hukum dasar yang undang-undang dasar itu ya. Iya. Seperti itu. Kemudian ada bentuk ya. Bentuk negara ya. yaitu Bentuk negara kita ya, Bunia ya. Iya, betul. Ada Republik, bentuk ya, negara, negara yang kita Yaitu juga, Republik, iya, ya. betul. Bentuk Ada negara dalam kita pasal-pasal Republik juga. Indonesia. Dan juga ada Dasar negara. negara. Ya. Dasar negara kita yang kita sebut dengan Pancasila. Ya. Yang meliputi berapa? 5. Jadi kita baru membahas mengenai pembukaan undang-undang saja itu sudah meluas ya. Iya. Ya, udah panjang sekali. Belum kita ke isinya, ya ke batang tubuhnya, Iya, itu benar. akan sangat meluas Luas ya. Iya. Dan memang lengkap di isinya di dalamnya seperti itu. Jadi di sini alhamdulillah bahwa kita juga itu pembukaan undang-undang dasar itu diawali dengan adanya pembentukan panitia 9 ya waktu itu ya. Iya. Panitia Iya, 9 ya ada Jakarta Charter itu Iya, ya. Iya. begitu. Yang pada Piagam tanggal Jakarta ya. yang piagam Iya, yang piagam Jakarta itu akhirnya disahkan
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang resmi dan satu pembukaan. 1945. Ini untuk Undang-Undang Dasar 45 lumayan ya, panjang juga ya Iya, bahasannya ya. Ini betul. kita baru maknanya Iya. ya, belum Belum pokok pokok pikirannya pikirannya. ya dan sebagainya. Ini untuk apa namanya, benar-benar kita bekerja keras ya, Iya. untuk artinya kita harus selalu apa namanya mengamalkan segala yang Iya. kita pelajari ya, yang kita tahu nih. Jadi untuk makna alinea ke ini intinya jadi apa ya, kita sepertinya Kita harus melaksanakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Iya. dalam kehidupan Iya. sehari-hari. Harus kehidupan melaksanakan sehari-hari, ya. dalam kehidupan sehari-hari. harus kita terapkan Iya. ya. Ya, jadi pokok-pokok pikiran utamanya itu yang pertama berarti kita itu harus ada hak asasi manusia, bahwa setiap negara itu tidak ada yang menginginkan negaranya itu dijajah. Yang kedua itu mengenai cita-cita bangsa Bangsa Indonesia. Yang ketiga berarti di sini kita Permintaan. harus selalu bersyukur Bersyukur kepada terhadap Allah kemerdekaan. Subhanahu wa Ta'ala. Atas kemerdekaan Iya, yang kita betul. sudah raih. Dan yang keempat mengenai Tujuan tujuan negara, ya, tentuan di atas Indonesia di Undang-Undang situ. Dasar. Ya. Kemudian bentuk negara, kemudian dasar negara. Ya. Ya sepertinya Oke, kayaknya udah sore ya. Mungkin cukup sampai sini dulu yuk pembahasan kita hari ya nanti ini. bisa kita sambung lagi ya. Nanti untuk kita berikutnya. sambung lagi Karena ini ke lumayan yang nih, panjang lain-lainnya. sekali ya. Kita baru sampai ke makna, belum pokok pikiran. Iya. Mungkin nanti kita akan bahas pokok pikiran ya. Betul. Takutnya kan sekarang kita ada rencana yang Kegiatan lain, lain, ada ya. kegiatan lain. Kayaknya saya juga ada tamu ini ya. Jadi kita cukupkan sampai sini saja dulu. Baiklah, kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.